Ya, Anda masih menyaksikan membedah efektif penggunaan hutang negara yang kita tahu tadi banyak masukan dari masyarakat dan ternyata masyarakat kita juga sudah sadar untuk membayar pajak tentunya ya. Dan barusan penelpon dari Riau adalah bagaimana supaya kalau harga sawit lagi bagus pastinya pajak harusnya meningkat gitu ya. Nah ini artinya bahwa masyarakat kita juga sebenarnya sebagian sudah sadar terhadap pajak ya. Jadi ternyata bahwa harga komoditas kita kan naik dan turun ya Pak ya. Dimana karena kita ini sekarang banyak menghasilkan ekspornya adalah barang mentah sehingga sangat berfluktuasi terhadap harga naik dan turun. Nah, sedangkan di negara-negara yang berbasis industri tentunya tidak tergantung pada harga komoditas gitu. Nah ini problem kita kan begitu Pak. Selama ini adalah kalau komoditas lagi turun, pajak PPN-nya turun. Tapi kalau komoditasnya lagi naik, PPN kita juga naik gitu. Ini kan problem gitu Pak. Memang dia di sawit ini kita juga sekarang sudah ada kewajiban ya sekian persen untuk cadangan ya, dana cadangan. Untuk dana cadangannya dan juga kita gunakan untuk biodiesel. Sehingga tidak semua mentah kita tidak ekspor. Dan juga termasuk perusahaan minyak kita sudah diwajibkan juga untuk menggunakan biodiesel itu. Jadi itu sebenarnya sudah mulai ada pengembangan ya daripada produk ya. Tapi kan baru sawit, Pak. Dampaknya biasanya lambat kepada rakyat ya. Biasanya lambat. Karena memang tidak bisa dihindari di Indonesia ini ada terjadi kartel ya. Kartel karena masyarakat kecil ini dia nggak ngerti apa-apa. Misalnya ketika naik, dia nggak otomatis dapat naik ke sawit. Ketika turun dia langsung dikasih turun. Kalau turun ikut turun. Kalau tapi naik lambat. Nggak ikut naik gitu ya. Nah ini yang karena memang sawit ini kan usianya pendek ya. Setelah kita ambil matang, diambil itu 1 hari harus masuk ke pabrik kelapa sawit. Jadi harga berapapun harus ditampung. Harus segera jual gitu ya. Nah ini yang tahu nih. Yang pemain kartel ini tahu betul gitu ya. Nah ini yang saya kira keadilan ini kepada masyarakat yang makanya dulu kan ada yang namanya asosiasi gitu. Sebagai penyeimbang kan. Kalau dulu kan di Cengkeh kan juga ada zaman dulu ya. Terus ada beberapa lagi selain Bulog gitu. Itu kan sebenarnya supaya harga tidak terlalu jatuh kan gitu. Nah ini kan problem kita sekarang tidak ada penyanggah. Yaitu tidak ada sebenarnya harusnya badan pengelola sawit ini harus berperan untuk. Kalau sawit nggak ada masalah Pak, mungkin untuk komoditas lain yang menurut saya yang paling problem terutama karet. Karet kemarin sampai sekilo hanya Rp3.000 ya. Gimana Mas Rusli, ada komentar tadi buat dua penelpon terakhir tadi? Bu Ani ya, yang di Depok. Saya kira suara dari beliau itu merepresentasikan banyak orang Indonesia tentang keadilan pajak seperti itu. Nah, maksudnya gini, perlu diketahui sistem pajak kita adalah self assessment, sehingga ya udah tergantung pada diri kita, lapor ke lapor itu depend on pada diri kita. Tapi saya kira ini terkait dengan tadi Bu Ani, masih banyak wajib pajak yang bisa disasar oleh pemerintah. Saya pernah ini Bu menjumpai sebuah warung makan sederhana Jakarta Pusat, omset sehari 70 juta. 70 juta. Saya hitung berapa kursi, saya hitung berapa keluar masuk orang, saya konfirmasi ke kasirnya. Bu berapa sehari? 70 juta. Ya, dia bilang ya. Setahun berarti 2,5 miliar. Kalau saya dan dia masuk UKM, berarti kan 1% Bu ya. Betul. Berarti setahun ada pajak penghasilan badan UKM itu 25 juta. 25 juta. Itu baru satu usaha ya. Ada banyak usaha yang lain. Nah, saya kira di sini adalah sebuah potensi pajak yang tanpa jutaan. Ibaratnya sekarang ada 30 juta aja kali kan 25 juta itu. Nah, di sini yang jadi masalah adalah bagaimana pemerintah itu memfasilitasi dengan sangat mudah, memudahkan agar pelaporan pajak itu secara online sederhana gitu kan. Mungkin penerapan. Jangankan itu saja susah kalau bikin sendiri, orang lain yang mesti bikin ada konsultan pajak kan. Betul. Nah, ini saya kira tantangan dari teman-teman di JP agar pajak kita menjadi semakin optimal sehingga penerimaan pajak itu semakin meningkat tanpa mengurangi rasa keadilan di masyarakat. Setuju. Yang kedua tadi bahwa mereka bilang bahwa ini kan harga naik turun ya kan, padahal sekarang kan harga udah mulai naik, harusnya pajak udah mulai meningkat gitu ya. Nah ini gimana nih otomatis terhadap APBN kita? Nah, seharusnya dengan semakin membaiknya harga komoditas, kenaikan PPN juga akan semakin pastinya ya. Tapi kan subsidi BBM-nya naik.
Nah ini problem lagi ya. Problem lagi. Jadi memang mengelola keuangan negara itu nggak mudah ya Pak. Di satu sisi ini kompleks. dapat pendapatan besar, tapi di sisi yang lain juga pengeluarannya juga lebih besar gitu. Karena kan pemerintah tidak akan lagi subsidi BBM. Tapi kalau ini tidak disubsidi berarti akan ada kenaikan harga-harga dan terjadi inflasi kan. Saat ini baru Pertamina yang harus membebani subsidi. Tapi kalau Pertamina sudah tidak mampu, berarti pemerintah akan terbebani lagi Pak oleh subsidi BBM. Nah, itu kan otomatis mempengaruhi defisit lagi Pak, terhadap utang lagi nambah nanti Pak. Gimana nih? Sampai sekarang sih pemerintah belum nambah subsidi untuk BBM ya, belum ya? belum nambah. Makanya salah satunya dia belum mengajukan APBN kepada PBNP kepada APBNP ya? ke DPR gitu kan, itu salah satu indikasinya kan. Iya, iya. Nah, kalau melihat perkembangannya Mas Rusli dalam kita lihat sekarang nih di dalam utang pemerintah memang masih termanage dengan baik ya. Dan tapi kadang-kadang begini, apabila pajaknya itu belum terselesaikan, biasanya mereka juga akhirnya kebingungan. Nah, sekarang masih oversubscribe ya terhadap utang pemerintah. Tapi pada saat tertentu ketika nanti akhirnya dana-dana negara lain melakukan tax amnesty juga, kemudian mereka juga membuat policy di dalam negerinya, kita juga akan susah kan jualan utang gitu. Ini gimana? Apakah nggak sebaiknya kita juga melakukan, sudah mulai bicara tentang bilateral atau cara lain yang tadi saya katakan bahwa apakah seandainya pembangunan infrastruktur itu mereka yang mendanai dan mungkin semacam tukar guling lah gitu, kita kasih tanahnya, mereka yang bangun dan kita mungkin nyicilnya dalam waktu tertentu, jadi nggak perlu utang pada saat ini gitu. Iya betul, tapi utangnya dalam bentuk infrastruktur Pak, tidak dalam bentuk global seperti itu gitu. Jadi bebannya nggak langsung betul Pak. Jadi misalnya sekarang mau ada proyek beberapa di Sumatera yang nanti adalah bayarnya 15 tahun oleh pemerintah, jadi tidak sekaligus itu hutang pemerintah jadi gitu. Tapi jadi berat. Betul, tapi hutangnya berbentuk infrastruktur, tidak berbentuk hutang gelondongan yang akhirnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kreativitas pemerintah dalam mencari utangnya perlu dituntut. Kita bebas dari utang memang sulit, tapi kreativitas pemerintah modelnya dituntut. Ya, yang modelnya seperti tadi SBN ini kalau bisa memang utang lebih bagus kepada rakyat kita sendiri daripada kepada asing gitu ya. Karena perputarannya kalau kita bayar bunganya berputarnya di dalam negeri kita, nggak keluar duitnya gitu. Betul di sini. Makanya saya termasuk yang menghimbau warga negara kita yang untuk membeli utang pemerintah ya, membeli utang pemerintah termasuk yang uangnya yang ada di luar negeri. Iya. Kembalilah ke tanah untuk beli anunya pemerintah gitu. ya. Oh, tadi ada pertanyaan Pak dari telepon pertama tadi bahwa sebenarnya kan ada dana pensiun, asuransi. Sebenarnya sekarang udah ada aturannya kan bahwa berapa persen dari dana asuransi wajib untuk beli obligasi ya kan. Kemudian juga mungkin dari dana haji, kemudian juga dari dana pensiun itu kan ada kewajiban Pak. Kalau nggak salah 20% wajib membeli obligasi pemerintah kan, gitu. Jadi sebenarnya udah dilakukan ya. Sudah dilakukan oleh karena uang nganggur ya. Diwajibkan ya. Karena emang itu Bu salah satu sumber dana yang available ya, terutama dari dalam negeri seperti itu. Tapi tadi menarik Bu terkait dengan bagaimana pemerintah harus kreatif mencari sumber utang. Kalau seandainya misalnya ini di tahun 2018-19 pajak kita masih 10%, berarti otomatis pemerintah harus ngerem pengeluarannya dia. Itu menjadi sesuatu yang wajib ya, untuk menghindari defisit yang semakin besar. Target 12% sampai 10%. Iya, tidak tercapai. Yang kedua adalah mungkin tadi multilateral, bilateral bisa dibuat kembali. Tapi masalahnya adalah ketika utang multilateral itu kita lebih banyak sulit dan didikte. Lebih bagus bilateral, masih lebih win-win ya. Setahu saya memang kemarin ketemu Pak Archandra, dia ditugaskan untuk utang-utang dari Timur Tengah ya. Timur Tengah. Sudah mulai ada yang masuk dari Qatar katanya. Nah, mungkin belum ada lagi dari negara-negara lain. Mungkin karena kesulitan juga di Timur Tengah sekarang kan. Kalau harga minyak lagi turun, Timur Tengah juga sulit kan. Oke, jadi kreativitas itu kayaknya belum muncul ya sekarang ini ya dengan model seperti itu ya. Itu perlu ditingkatkan Bu ya, sehingga diversifikasi dari penerimaan utang kita semakin beragam, sehingga resikonya juga semakin terdistribusi seperti itu. Iya. Oke, kita ada penelpon lagi. Halo. Jangka panjang itu sangat penting. Ya. Putus ya. Masih terputus. Ada?
Sumber dulu ya. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana. Saya akan kembali setelah pariwara berikut ini.